Oke, baik. Tadi kita sudah belajar tentang hampiran-hampiran, cara menghitungnya, dan bagaimana rumusnya. Nah, untuk kali ini saya akan coba tambahkan penulisan rumus yang agak berbeda dari yang sebelumnya. Nah, jadi rumusannya adalah tetap integral fx dx dari selang A sampai B itu dituliskan dengan H per 2 dikali Y0 ditambah 2 kali Y1 ditambah Y2 sampai dengan YN-1 ditambah YN. Jadi sama sebenarnya ininya sama yang aturan trapezoidal sebelumnya, hampirannya. Hanya saja ini ada H nih. Ada H di sini kita didefinisikan sebagai B min A per N. Nah, seperti itu. Jadi kita definisikan saja kita. Disubstitusikan ke H. Nanti jika perumusan sudah ditentukan seperti ini, kita juga akan menuliskan errornya, teman-teman. Jadi seperti yang di sebelumnya kita sebutkan hampiran. Jadi maksudnya hasil dari hampiran itu adalah nilai yang didekati. Jadi bukan nilai sebenarnya. Nah, tentu saja hampiran yang dihitung pastinya memiliki error karena hasil tersebut bukan hasil eksak atau hasil yang diperoleh adalah hasil numeriknya. Sehingga perlu kita carikan error. Error ini untuk aturan trapezoidal kita definisikan sebagai B minus A, ini ada minus ya di depan, per 12 H kuadrat F double aksen dari mu. Untuk mu-nya ini adalah batasan dari B sampai A sampai B. Jadi sesuai dengan interval dari integralnya. Jadi nanti tinggal di errornya disubstitusikan saja. Seperti itu. Ini adalah aturan trapezoidal jika kita memerlukan errornya. Oke, kita masuk ke bagian contoh soal sekaligus latihan-latihan. Di sini saya punya 2 soal. Teman-teman bisa jeda dulu videonya, lalu dicoba dikerjakan secara mandiri dan kita bahas bersama-sama setelah teman-teman mengerjakan. Oke, silakan di pause dulu ya teman-teman, kita latihan bersama. Oke, kita masuk ke pembahasan soal. Soal pertama, diketahui I sama dengan integral dari akar ln x dx di interval 1 sampai 3. Hitung I jika n sama dengan 6 menggunakan aturan trapezoidal dan cari errornya. Oke, kita tuliskan dulu komponen yang sudah diketahui. Yaitu pertama sudah diketahui A sama dengan 1, B sama dengan 3, N sama dengan 6. Nah, dari ketiga komponen ini kita bisa hitung H sama dengan B minus A per N, yaitu 3 minus 1 per 6. Sama dengan sepertiga ya teman-teman. Oke. Nah, setelah ini kita bisa gambarkan dulu. Ini saya buat tabel. Yang pertama, yang bawah ini adalah Y sama dengan Fx sama dengan akar ln X. Yang atas adalah X. Nah, di sini saya akan masukkan, pertama kan batas bawahnya 1. Lalu kita buat subintervalnya. Jadi X ini sebagai subintervalnya. Nah, subintervalnya tadi yang pertama 1. Lalu batasnya, maksud saya selisihnya adalah sepertiga. Jadi 1 ditambah sepertiga adalah 4 per 3. Dan di sini adalah 5 per 3. Dan di sini adalah 2. Ini 7 per 3. Ini 8 per 3. Dan di sini adalah 3. Jadi sudah kita bagi bersama, subintervalnya menjadi 6. Nah, jadi sesuai dengan soal ya, subintervalnya adalah 6 di sini. Nah, jika kita bisa tuliskan bersama, ini 1 ini sebagai X0,
4/3 sebagai X1, ini X2, ini X3, ini X4, X5, dan X6. Lalu untuk baris yang bawah, ini X ya teman-teman. Baris yang bawah ini akan menjadi Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan Y6. Untuk nilainya sendiri sebenarnya tinggal disubstitusikan saja. Jadi X-nya di sini kita substitusikan jadi X yang di atas. Jadi untuk Y0 adalah Fx0. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan bantuan alat hitung atau Excel atau dan yang lainnya untuk mengerjakan soal berikut. Jadi hasilnya sudah saya hitung menjadi ini 0, 0,53, 53, 0,71, 0,83, 0,92, dan juga 0,99. Lalu yang terakhir adalah 1,04. Nah, dari nilai ini kita bisa langsung masukkan ke rumusan aturan atau hampiran trapezoidal, yaitu I sama dengan H/2 dari Y0 ditambah 2 kali Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah Y4 ditambah Y5 ditambah dengan, jangan lupa ya, yang terakhir ini Y6 sudah tidak dikalikan 2. Nah, ini langsung kita masukkan saja, hanya adalah 1/3 dibagi 1/2, dan seterusnya sesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di sini. Nanti teman-teman akan menemukan hasil 1,506. Kurang lebih seperti ini. Tinggal kesepakatan mau berapa angka di belakang koma. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mencari error. Nah, error itu rumusannya adalah minus, saya tulis ini ya, minus, bisa mutlakin tidak apa-apa, B minus A per 12, ini H kuadrat, F double aksen mu, atau epsilon, B sama saja, dengan epsilonnya 3 sampai 1. Nah, ini tinggal masukkan saja nilai-nilainya. Jadi di sini minus B-nya adalah 3 minus 1 per 12. Ini H kuadrat berarti 1/3 kuadrat F double aksen min atau epsilon saja ya kita menyebutnya. Nah, ini berarti kita bisa peroleh nilai sebagai 1/54 F double aksen epsilon dengan batasan adalah epsilon 1 sampai 3. Nah, ini beberapa dosen memperbolehkan hasil akhir berupa ini. Tinggal ditambahin intervalnya saja, ini epsilon. Oke. Itu adalah errornya untuk nomor 1. Oke, kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Tentukan batas error dalam perhitungan integral tersebut dengan aturan trapezoidal jika n sama dengan 5. Nah, oke, mungkin saya bisa tuliskan dulu. Rumus error yang akan kita pakai adalah sebagai berikut. Minus B minus A per 12. Ini H kuadrat F double aksen epsilon dengan batasan epsilonnya adalah B minus. Oke. Nah, di sini jelas bahwa kita memerlukan beberapa komponen. Seperti yang pertama, A-nya adalah sudah diketahui 0,5. B-nya
adalah 1, N-nya adalah 5, sehingga kita bisa menemukan hanya adalah B minus A per N, yaitu 1 minus 0,5 per 5, atau hasilnya adalah 0,1. Selain itu, kita juga perlu menemukan F double aksen epsilonnya. Nah, di sini mungkin kita bisa mendefinisikan F epsilonnya sebagai 1/, epsilon kuadrat. Lalu F aksen epsilon adalah minus 2 per epsilon pangkat 3. Sedangkan F double aksen epsilonnya adalah 6 per epsilon pangkat 4. Oke, jadi komponen-komponen yang diperlukan sudah kita cari dan sudah kita akumulasikan, sudah kita rapikan. Tinggal masuk saja ke rumusan error tersebut di atas ini. Jadi, kita bisa tuliskan menjadi minus ini 1 kurangi 0,5, di sini 12, sebentar, sini 12, H kuadrat berarti 0,1 kuadrat, di sini 6 per epsilon pangkat 4. Oke, nah di sini batasannya kita bisa masukkan 0,5, ini epsilon, ini 3. 1 maksud saya. 1 ya, karena B-nya adalah 1. Nah, di situ kita bisa hitung, sebenarnya dihitung dulu dengan perhitungannya karena ini nilai mutlak dan batasannya seperti ini. Jadi error, mungkin perhitungannya dulu ya. Perhitungannya itu adalah seperti ini. Jadi ini kalau kita hitung itu ketemu 1 per 400 epsilon pangkat 4. Oke, jadi kita menemukan hasil errornya adalah seperti ini. Lalu kita tinggal substitusikan ke batasnya ini saja, sehingga kita memperoleh hasil akhir errornya adalah lebih kecil sama dengan 1/25 atau lebih besar sama dengan 1/400. Nah, hasil akhirnya kita bisa jadikan simpulan. Jadi, batas error adalah 1/25 atau 0,04. Jadi seperti itu pembahasan soal untuk nomor 2.